fasilitas kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Karisa Terong, saya Tasya Raku, saya Melia Tulangan. Yang pertama itu, mengapa persediaan muncul? Persediaan ini muncul dalam manajemen rantai pasok karena adanya ketidakseimbangan antara pemasok dan permintaan. Ketidakseimbangan ini muncul karena beberapa faktor. Yang pertama itu fluktuasi permintaan. Fluktuasi permintaan itu terjadi karena permintaan dari konsumen itu membludak atau menjadi banyak produk. Jadi persediaan selalu tersedia. Selanjutnya, alat ukur kinerja persediaan. Adapun alat ukur kinerja persediaan yaitu yang pertama tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan ini kita mengukur persediaan dalam perusahaan mampu dijual atau maupun dapat dibuat. Yang kedua, hari persediaan. Hari persediaan ini di mana kita mengukur rata-rata jumlah hari di mana kita akan menjual persediaan atau produk dalam satu perusahaan. Yang terakhir, tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan ini presentase dari permintaan produk pada perusahaan pada produk persediaan. Selanjutnya, klasifikasi fungsional persediaan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama persediaan siklus. Persediaan siklus adalah persediaan untuk memenuhi permintaan normal di antara dua besaran secara berturut-turut. Yang kedua, persediaan pengaman. Persediaan pengaman ini merupakan persediaan tambahan untuk melindungi dari ketidakpastian permintaan. Yang ketiga, persediaan musiman. Persediaan musiman ini merupakan persediaan musiman yang dibangun karena ada lonjakan permintaan musiman seperti saat libur dan hari-hari raya. Selanjutnya, persediaan transit. Persediaan transit ini barang masih dalam perjalanan dari pemasok ke gudang atau dari gudang ke pelanggan. Selanjutnya, model persediaan untuk produk dengan permintaan relatif stabil. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama economic order quantity, yaitu menghitung jumlah pesanan untuk meminimalisirkan biaya. Yang kedua itu reorder point, yaitu meningkatkan permintaan untuk melakukan pesanan baru. Selanjutnya, persediaan untuk produk dengan permintaan musiman. Yang pertama, perencanaan agregat. Perusahaan yang merencanakan produk dengan tingkat persediaan yang tinggi atau besar untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan musiman. Ini melibatkan strategi penambahan jam kerja dan perekrutan karyawan sementara. Yang kedua, forecasting yang akurat. Ini menggunakan data historis atau analisis tren untuk memprediksikan pencapaian puncak permintaan musiman. Berikut, mengurangi kesalahan persediaan dengan mendeteksi respon awal. Yang terbagi 3, yang pertama, kolaborasi dengan mitra rantai pasok.
Ini mencakup berbagai informasi penjualan dan perkiraan permintaan dengan pemasok dan distributor. Yang kedua, sistem teknologi informasi. Ini menggunakan sistem seperti point of sale untuk mengetahui data penjualan secara real time. Dan yang terakhir, analisis data. Ini menggunakan algoritma atau analisis prediksi untuk mengidentifikasi perubahan tren permintaan. Selanjutnya, pendekatan kapasitas reaktif terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kapasitas maksimal. Kapasitas maksimal ini merupakan tingkatan paling tertinggi yang sudah dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kapasitas cadangan. Ini mempertahankan kapasitas produksi di atas rata-rata permintaan. Produksi just in time ini memproduksi barang persediaan yang hanya diperlukan saat ini. Jadi persediaan adalah elemen fundamental dalam rantai pasok yang berfungsi sebagai penyangga atau buffer untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan pemasok. Demikian presentasi kami.